Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Sultan Abdul Aziz pertama. Abdul Aziz adalah Sultan Turki Utsmani yang memerintah antara 1861 hingga 1876. Ia lahir 1830, menduduki tahta 1861, dan dicopot dari kedudukan 1876. 4 hari setelah pencopotannya, ia meninggal dunia. Banyak sejarawan yakin bahwa ia mati syahid setelah anggota Turki muda mengatur persekongkolan untuk membunuhnya dan mengumumkan kematiannya. Abdul Aziz naik tahta menggantikan saudaranya, Abdul Majid pertama, pada akhir 1277 Hijriah. Pada masa pemerintahannya, meledak revolusi di Kepulauan Kreta. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan 1283 Hijriah atau sekitar 1863 Masehi. Setelah itu, terusan Suez berhasil ditaklukkan pada 1285 Hijriah atau sekitar 1869 Masehi. Pada awal masa pemerintahannya, muncul sebuah majalah hukum dan keadilan serta undang-undang perdagangan dan bisnis lautan. Dia melakukan kunjungan ke Eropa dan berpikir untuk mengambil manfaat dari adanya konflik yang terjadi di antara negara-negara Eropa. Namun ternyata yang didapatkannya, negara-negara Eropa itu sepakat menyatakan permusuhan terhadap pemerintahan Utsmani karena ia adalah negara Islam. Sultan Abdul Aziz menyatakan keinginan kuatnya untuk melanjutkan jalan yang telah ditempuh oleh ayahnya, Mahmud II, dan saudaranya, Abdul Majid I. Dia tetap memakai orang-orang yang mendapat tugas untuk melanjutkan program reformasi di masa sebelumnya. Di antara reformasi paling penting yang dia lakukan adalah perubahan di bidang administrasi, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keprovinsian pada 1281 M, 1864 M. Di samping itu, ia juga membentuk Mahkamah Tinggi Kehakiman. Pada 1285 Hijriah atau sekitar 1869 Masehi, ia membentuk majelis negara serupa dengan yang ada di Prancis, yang kemudian disebut dengan Syuari Daulah atau Majelis Syura Negara. Di antara tugas pentingnya adalah membicarakan anggaran negara. Sultan Abdul Aziz menolak undang-undang Barat secara keseluruhan. Demikian pula dengan tradisi-tradisi Barat yang sangat jauh dari tradisi Islam. Ia juga berhasil melakukan perbaikan dalam pemerintahan Utsmani dalam skala besar, khususnya di bidang militer. Dia berhasil membangun militer yang kuat, mengganti persenjataan yang lama dengan yang baru. Ia juga mengimpor senjata yang dibutuhkan dari pabrik yang paling baik di Eropa. Selain itu, Abdul Aziz juga berhasil melakukan reorganisasi militer dengan sistem modern dan membentuk kelompok-kelompok militer di setiap wilayah. Ia juga berhasil mempersenjatai benteng-benteng dengan senjata berat dan meriam-meriam terbaru sehingga menjadikan meriam-meriam Utsmani contoh dalam kemajuan. Pada saat yang sama, Sultan Abdul Aziz melakukan perbaikan dalam bidang kelautan dan menempatkan para ahli dan pakar Utsmani menggantikan pakar asing, walaupun mendapat tentangan dari mereka. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Utsmani menjadi negara maritim paling utama di dunia. Angkatan daratnya meningkat hingga 700.000 pasukan dengan sistem dan persenjataan terbaru pada saat itu. Ia juga membangun sejumlah sekolah penting, seperti sekolah pertambangan, sekolah pertanahan dan sekolah tinggi militer. Sultan juga melakukan restrukturisasi ekonomi dan mengatur belanja negara dengan baik dan transparan. Dengan demikian, maka lunaslah hutang pemerintah Utsmani, dan menjadikan keuangan negara dalam keadaan stabil. Negara-negara Eropa tercengang melihat apa yang dilakukan oleh Sultan dalam waktu yang sangat singkat ini. Mereka pun segera menebar kerikil-kerikil tajam untuk menghalangi langkah-langkah dan rencananya. Akar-akar konspirasi pembunuhan terhadap Sultan Abdul Aziz dilakukan cara yang seksama dan sangat terencana oleh konsulat dan diplomat-diplomat Eropa. Mereka berusaha merealisasikannya melalui antek-antek yang telah kenyang menyerap pemikiran Eropa. Medad Pasha, salah seorang pejabat Utsmani, secara terang-terangan mengaku saat diadili bahwa dirinya terlibat dalam konspirasi pencopotan Sultan Abdul Aziz dari kedudukannya. Peristiwa ini sangat terkenal dalam sejarah dan dicatat dalam sejumlah dokumen. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.